Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Arni dengan NIM 2103041006. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan beberapa materi pengantar manajemen yang bertujuan untuk memenuhi tugas UTS. Baiklah, yang pertama konsep dasar manajemen dan organisasi. Apa itu organisasi? Organisasi adalah sekumpulan orang atau kelompok yang memiliki tujuan tertentu yang berupaya untuk mewujudkan tujuannya tersebut melalui kerjasama. Jenis-jenis organisasi. Yang pertama, organisasi profit terdiri dari perusahaan kecil, koperasi, dan perusahaan multinasional. Yang kedua, organisasi non-profit terdiri dari pemerintah pusat, daerah, kota, lembaga pendidikan negeri, dan yayasan sosial. Sumber daya organisasi terdiri dari sumber daya manusia, sumber daya informasi, sumber daya fisik, sumber daya keuangan, dan sumber daya alam. Selanjutnya ada manajemen. Apa itu manajemen? Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama, planning, yaitu proses menetapkan sasaran organisasi dan cara menyampainya. Yang kedua, organizing, yaitu proses pengaturan dan alokasi tugas, wewenang, dan sumber daya untuk mencapainya sasaran. Yang ketiga, actuating, yaitu menggerakkan orang agar bermotivasi melakukan tugas. Yang keempat, controlling, yaitu proses untuk memastikan bahwa kegiatan tetap mengarah pada sasaran. Berikutnya, manajer dalam kegiatan manajemen. Manajer adalah orang yang melakukan kegiatan manajemen. Keahlian-keahlian manajemen. Yang pertama, keahlian teknis atau technical skill. Yang kedua, keahlian berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat atau human relation skills. Yang ketiga, keahlian konseptual atau conceptual skill. Yang keempat, keahlian dalam mengambil keputusan atau decision making skill. Yang kelima, keahlian dalam mengelola waktu atau time management skills. Keahlian-keahlian tambahan manajemen. Yang pertama, keahlian dalam manajemen global atau global management skill. Yang kedua, keahlian dalam teknologi atau technological skill. Tingkatan-tingkatan manajemen. Yang pertama, manajemen tingkat puncak. Yang kedua, manajemen tingkat menengah. Yang ketiga, manajemen tingkat pertama atau supervisi. Yang keempat, manajemen non-supervisi. Berikutnya, tanggung jawab sosial dan etika manajemen. Tanggung jawab sosial perusahaan, yaitu bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan eksternal perusahaan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka penjagaan lingkungan, norma masyarakat, partisipasi pembangunan, serta berbagai bentuk tanggung jawab sosial lainnya. Strategi pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan. Pertama, strategi reaktif merupakan kegiatan bisnis yang melakukan strategi reaktif dalam tanggung jawab sosial cenderung menolak atau menghindarkan diri dari tanggung jawab sosial. Kedua, strategi defensif, yaitu dalam bentuk tanggung jawab sosial
yang dilakukan oleh perusahaan terkait dengan penggunaan pendekatan legal atau jalur hukum untuk menghindarkan diri atau menolak tanggung jawab sosial. Ketiga, strategi akomodatif merupakan tanggung jawab sosial yang dijalankan perusahaan dikarenakan adanya tuntutan dari masyarakat dan lingkungan sekitar. Keempat, strategi proaktif merupakan perusahaan memandang bahwa tanggung jawab sosial adalah bagian dari tanggung jawab untuk memuaskan stakeholder. Jika stakeholder terpuaskan, maka citra positif terhadap perusahaan akan terbangun. Manfaat tanggung jawab sosial perusahaan. Pertama, manfaat bagi perusahaan, yaitu citra positif perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah. Kedua, manfaat bagi masyarakat, yaitu selain kepentingan masyarakat terakomodasi, hubungan masyarakat dengan perusahaan akan lebih erat dalam situasi win-win solution. Ketiga, manfaat bagi pemerintah, yaitu memiliki partner dalam menjalankan misi sosial dari pemerintah dalam hal tanggung jawab hal sosial. Dimensi etika dalam manajemen. Etika adalah pandangan, keyakinan, dan nilai akan sesuatu yang baik dan buruk, benar dan salah, menurut Given. Sedangkan etika manajemen adalah standar kelayakan pengelolaan organisasi yang memenuhi kriteria etika. Nilai personal sebagai standar etika. Pertama, nilai atau values merupakan pandangan ideal yang mempengaruhi cara pandang, cara berpikir, dan perilaku dari seseorang. Kedua, nilai personal atau personal values merupakan cara pandang, cara pikir, dan keyakinan yang dipegang oleh seseorang sehubungan dengan segala kegiatan yang dilakukannya. Ketiga, nilai personal terdiri dari nilai terminal, merupakan pandangan dan cara berpikir seseorang yang terwujud melalui perilakunya yang didorong oleh motif dirinya dalam meraih sesuatu. Nilai instrumental merupakan pandangan dan cara berpikir seseorang yang berlaku untuk segala keadaan dan diterima oleh semua pihak sebagai sesuatu yang memang harus diperhatikan dan dijalankan. Selanjutnya, perencanaan dan manajemen strategi. Perencanaan. Perencanaan menyangkut pembuatan keputusan tentang apa yang dilakukan, bagaimana melakukannya, kapan melakukannya, dan siapa yang melakukannya. Fungsi perencanaan merupakan fungsi yang mendasari dan mendahului fungsi-fungsi lainnya. Perencanaan dapat dilihat dari 3 hal. Pertama, proses adalah proses dasar yang digunakan untuk memilih tujuan dan menentukan bagaimana tujuan tersebut akan dicapai. Kedua, fungsi manajemen adalah fungsi di mana pimpinan menggunakan pengaruh atas wewenangnya untuk menentukan atau merubah tujuan dan kegiatan organisasi. Ketiga, pengambilan keputusan merupakan pengambilan keputusan untuk jangka waktu yang panjang atau yang akan datang mengenai apa yang akan dilakukan, bagaimana melakukannya. Perencanaan sebagai fungsi primer manajemen terdiri dari organizing, actuating, dan controlling. Manajemen strategi. Strategi adalah rencana komprehensif untuk mencapai tujuan organisasi. Proses penyusunan strategi terdiri dari penilaian keperluan penyusunan strategi, analisis situasi internal dan eksternal, pemilihan strategi, dan implementasi. Tingkat strategi. Pertama, strategi tingkat korporasi.
yang dirumuskan oleh manajemen puncak untuk mengawasi perhatian dan operasi korporasi multilini. Kedua, strategi unit bisnis, disebut juga strategi lini bisnis strategi yang dirumuskan untuk mencapai bisnis tertentu. Ketiga, strategi tingkat fungsional yang dirumuskan oleh bidang fungsional khusus dalam suatu usaha untuk melaksanakan strategi bisnis unit. Selanjutnya, mendirikan dan memperbarui organisasi. Bisnis kecil atau small business merupakan sebagai bisnis yang dimiliki dan dikelola secara lokal, seringkali dengan jumlah karyawan yang amat sedikit bekerja di satu lokasi. Kewirausahaan atau entrepreneurs, yaitu seorang pelopor bisnis baru atau seorang manajer yang mencoba untuk memperbaiki suatu unit organisasi dengan memprakarsai perubahan produk. Fungsi yang spesifik untuk wirausahawan adalah kemampuan mengambil faktor-faktor produksi seperti lahan, tenaga kerja, dan modal, serta menggunakannya untuk memproduksi barang dan jasa. Kewirausahawan versus manajemen. Menurut Paul H. Wilkins, kewirausahawan mencakup upaya mengawali perubahan dalam produksi, sedangkan manajemen mencakup koordinasi proses produk yang sudah berjalan. Manfaat kewirausahawan terdiri dari pertumbuhan ekonomi, produktivitas, teknologi produk dan jasa baru, serta perubahan pasar. Faktor-faktor psikologi wirausahawan menurut David M.C. Clellands tahun 1960 yang menentukan bahwa orang yang mengejar karir semacam wirausahawan atau penjual mempunyai kebutuhan untuk berprestasi atau need achievement, kebutuhan psikologis untuk mencapai yang tinggi. Kedua, orang dengan kebutuhan berprestasi lebih tinggi suka mengambil resiko, tetapi hanya beralasan, dan resiko seperti itu merangsang mereka berusaha lebih keras. Ketiga, bahwa dalam masyarakat tertentu cenderung ditemukan orang dengan kebutuhan akan berprestasi dengan persentase yang lebih besar. 5 dimensi perbedaan antara manajer dan kewirausahawan menurut Thomas Bagley and David P. Boy. Di antaranya terdiri dari kebutuhan akan berprestasi, letak kendali, toleransi terhadap risiko, toleransi terhadap keraguan-raguan, dan tingkat tipe A. Perbedaan manajer dan kewirausahawan menurut Ellen Fagenson. Wirausahawan cenderung menghargai sikap menghormati diri, kebebasan, kebanggaan mencapai sesuatu, dan gaya hidup yang menarik. Manajer cenderung untuk menghargai persahabatan sejati, kebijaksanaan, penyelamatan, dan kesenangan. Faktor-faktor sosiologi. Anggota minoritas seringkali merasa majikan mereka melakukan diskriminasi terhadap mereka, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hambatan terhadap kewirausahawan menurut Karl Vesper. Pertama, kurang konsep yang layak untuk berhasil. Kedua, kurang mengenal pasar. Ketiga, kurang keterampilan teknis, dan lain sebagainya. Entrepreneurship, yaitu kemampuan seseorang membuat organisasi adaptif dan memajukan iklim organisasi yang mendukung pengalaman kreatif. Berikut hal-hal penting yang mendukung entrepreneurship. Yang pertama, tujuan
eksplisit proses entrepreneurial. Yang kedua, sistem pertukaran informasi antara manajer dan entrepreneurs. Yang ketiga, penekanan pada tanggung jawab dan kewajiban individual. Yang keempat, penghargaan untuk usaha kreatif. Berikut manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah proses serta upaya untuk merekrut, mengembangkan, memotivasi, serta mengevaluasi keseluruhan sumber daya manusia yang diperlukan perusahaan dalam mencapai tujuannya. Proses manajemen sumber daya manusia. Pertama, human resource planning, yaitu merencanakan kebutuhan dan pemanfaatan sumber daya manusia bagi perusahaan. Kedua, personal procurement, yaitu mencari dan mendapatkan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya rekrutmen, seleksi, dan penempatan serta kontrak tenaga kerja. Ketiga, personal development, yaitu mengembangkan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya program orientasi tenaga kerja, pendidikan, dan pelatihan. Keempat, personal maintenance, yaitu memelihara sumber daya manusia, termasuk di dalamnya pemberian intensif, jaminan kesehatan dan keselamatan tenaga kerja, pemberian penghargaan, dan lain sebagainya. Yang terakhir, personal utilization, yaitu memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya promosi, demosi, transfer, dan juga separasi. Human resource planning atau perencanaan SDM, yaitu perencanaan strategis untuk mendapatkan dan memelihara kualifikasi sumber daya manusia yang perlu bagi organisasi perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. Personnel procurement, atau penyediaan tenaga kerja. Pertama, rekrutmen, yaitu upaya perusahaan untuk mendapatkan tenaga kerja yang diperlukan sesuai dengan kualifikasi yang telah ditetapkan dalam perencanaan tenaga kerja. Kedua, seleksi, yaitu penentuan tenaga kerja dari jumlah calon tenaga kerja yang akan digunakan perusahaan dalam proses rekrutmen. Langkah-langkah perencanaan sumber daya manusia menurut Casto, Hastert, dan Douglas. Pertama, representasi dan refleksi dari rencana strategis perusahaan. Kedua, analisa dari kualitas tugas yang akan diemban oleh tenaga kerja. Ketiga, analisa ketersediaan tenaga kerja. Keempat, melakukan tindakan inisiatif. Kelima, evaluasi dan modifikasi tindakan. Jenis rekrutmen. Pertama, rekrutmen internal, yaitu proses untuk mendapatkan tenaga kerja atau SDM yang dibutuhkan dengan mempertimbangkan tenaga kerja yang sudah ada atau sudah dimiliki oleh perusahaan. Kedua, rekrutmen eksternal, yaitu perusahaan mendapatkan tenaga kerja atau SDM yang akan ditempatkan pada suatu jabatan tertentu dengan memperolehnya dari luar perusahaan atau seringkali dinamakan sebagai outsourcing. Tahapan seleksi tenaga kerja. Yang pertama, seleksi administrasi. Kedua, seleksi kualifikasi. Ketiga, seleksi sikap dan perilaku. Personal development atau pengembangan SDM. Pertama,
on the job training. Kedua, coaching. Ketiga, planned progressing, dan lain sebagainya. Personal maintenance atau pemeliharaan tenaga kerja. Pertama, kompensasi, yaitu penghargaan yang diberikan perusahaan sebagai balasan atas prestasi kerja yang diberikan oleh tenaga kerja. Kedua, benefit, yaitu penghargaan selain kompensasi yang diprogramkan bagi tenaga kerja dengan tujuan agar kebutuhan tenaga kerja tetap dapat dipelihara sehingga tenaga kerja dapat tetap memberikan kinerja yang terbaik bagi perusahaan. Personnel utilization atau pemanfaatan tenaga kerja. Pertama, promosi, yaitu proses pemindahan tenaga kerja ke posisi yang lebih tinggi secara struktural dalam organisasi perusahaan. Kedua, demosi, yaitu penurunan tenaga kerja kepada bagian kerja yang lebih rendah yang biasanya disebabkan karena adanya penurunan kualitas tenaga kerja dalam pekerjaannya. Ketiga, transfer, yaitu memindahkan tenaga kerja ke bagian yang lain yang diharapkan tenaga kerja tersebut dapat lebih produktif setelah mengalami proses transfer. Keempat, separasi, yaitu melakukan pemindahan lingkungan kerja tertentu dari tenaga kerja ke lingkungan yang lain. Pandangan atas keragaman dalam organisasi meliputi keragaman sebagai keunggulan kompetitif, keragaman sebagai sumber konflik. Mengelola keragaman dalam organisasi. Yang pertama, faktor individu. Kedua, peran organisasi. Kesimpulannya, manajemen adalah mengatur serta menjalankan kegiatan dengan memanfaatkan sumber-sumber yang ada dan sarana yang dimilikinya, bertujuan untuk mengatur segala kegiatan melalui perencanaan yang tepat sehingga dapat tercapainya suatu tujuan. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata atau yang kurang tepat, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.